Jam tangan Rolex dibilang buang langsung dibuang. Lamborghini mengatakan menyentuh adalah menyentuh. Jet pribadi juga seperti mainan anak kecil. Siapa dia sebenarnya? Hidup dalam kemewahan yang sia-sia. Jordan Belfort berusia 22 tahun ini. Adalah karyawan biasa aja. Untuk memuaskan keinginannya, dia pergi ke satu-satunya tempat di dunia yang bisa memuaskannya. Wall Street. Di sini, ia bertemu guru pertamanya dalam hidup. Mark Hanna. Jika Anda tidak mulai menelepon tepat pada pukul 9.30, maka telepon pelanggan akan selalu sibuk. 4, 3, 2, 1. Heyolah. Ruang pialang tempat Jordan bekerja berdengung dengan dering telepon. Pengetikan keyboard terdengar seperti suara hujan. Itulah suara punya duit. Di atas meja makan, Jordan belajar cara bermain pasar saham. Dari Mark Hanna, yang dikenal sebagai serigala Wall Street. Apa yang perlu kita lakukan? Ini mengambil uang dari pelanggan dan memasukkannya ke dalam saku Anda. Setelah setengah tahun berjuang, Jordan telah memperoleh sertifikat perwakilan perantara. Bersiap untuk menangkap batch besar. Kemudian pukul Black Monday yang legendaris. Pada tanggal 19 Oktober tahun 1987, pasar saham AS anjlok. Semua orang mencoba yang terbaik, tetapi bukan kehendak Tuhan untuk tinggal. Jordan baru saja masuk ke bisnis pialang. Harus berhenti. Kehilangan seekor kuda, mencari keledai, dia pergi ke sebuah perusahaan kecil. Begitu dia memasuki pintu, dia pikir dia datang ke tempat yang salah. Tempat ini semrawut seperti pasar. Ketika dia mendengar pengantar, baru tahu bahwa mereka semua menjual saham sampah. Apalagi mereka hanya menjual kepada orang miskin. Tapi kalimat manajer selanjutnya membuat Jordan bahagia seperti menemukan benua baru. Jordan, berapa banyak yang Anda dapatkan dari menjual saham dengan harga tinggi? Saya mendapat 1%. Di sini kamu dapat 50%. Jordan segera mencium peluang untuk menjadi kaya. Dia memberikan kelas kepada rekan-rekan barunya. Stok saham ini akan meningkat dari hari ke hari. Anda hanya perlu menginvestasikan $6.000. Itu akan menghasilkan $60.000 keuntungan. Oke, saya menginvestasikan $4.000. Pada hari pertama, dia menghasilkan $2.000. Bahkan jika mereka bekerja selama beberapa bulan, mereka tidak akan mendapatkan pesanan yang bagus. Tapi untuk pembicara besar seperti Jordan, ini hanya lelucon. Beberapa bulan kemudian, Jordan berganti ke Jaguar terbaru. Seorang teman memperhatikannya. Donnie, Anda mengendarai mobil seperti ini, berapa penghasilan Anda sebulan? Saya tidak tahu, bulan lalu sekitar $72.000. Saya memberitahu Anda ini. Anda menunjukkan cek uang $72.000. Jika itu benar, saya akan berhenti dari pekerjaan saya dan segera mengikuti Anda. Donnie kaget dengan cek ya. Setelah itu, dia langsung menelepon untuk mengundurkan diri. Atas saran Donnie, Jordan memutuskan untuk memulai perusahaannya sendiri. Mereka memanggil beberapa teman untuk bekerja mengkonsumsi produk Jordan. Bergabunglah dengan perusahaan mereka untuk menjual saham sampah. Meskipun orang-orang ini tidak lulus ujian masuk universitas, tapi dalam hal meningkatkan konsumsi, mereka jenius. Jual saya pena ini. Bantu saya, tulis namamu di handuk itu. Oke, tapi saya tidak punya pen. Jika ada yang perlu pasti ada yang punya, bro. Apakah Anda masih memiliki debit terutang pada kartu kredit Anda? Jadi angkat telepon dan telepon. Tuan Tanah akan menendang Anda keluar dari kamar sewaan. Baiklah, angkat telepon dan telepon. Apakah pacar Anda berpikir Anda pecundang tanpa masa depan? Angkat telepon dan hubungi sekarang. Saya harap kalian dapat menghasilkan uang untuk menyelesaikan semua masalah sialan ini. Bisakah Anda bayangkan? Orang gila ini, baru beberapa bulan yang lalu, juga menjual stok sampah di tempat parkir bawah tanah. Dan sekarang dia memiliki kekayaan puluhan juta dolar. Semua ini dimungkinkan oleh salah satu idenya. Jual saham sampah kepada orang kaya. Dengan umpan menjadi stok saham yang bagus. Setelah pelanggan mengambil umpan, dia menjual stok sampah kepada mereka. Untuk membantu teman-temannya dapat menghubungi dan bernegosiasi dengan orang kaya dengan kualitas tinggi. Jordan menyiapkan beberapa dokumen. Ajari mereka cara menelepon. Tidak hanya mengajar dengan kata-kata, latihan juga sangat penting. Jordan secara langsung mencoba buat mereka. Cara menipu orang kaya tanpa otak. Bahkan jika itu gosip, seseorang akan mempercayainya.
Kemudian, Jordan merenovasi ruang perantara di tempat parkir bawah tanahnya. Menjadi satu perusahaan dengan sejarah panjang. Tapi sejarah membuat Amerika. Kantor kotor di bawah tanah. Secara bertahap menjadi perusahaan besar di Wall Street. Jordan juga dari broker kecil. Menjadi pembuat uang yang hebat. Dan dikenal semua orang sebagai serigala Wall Street. Meski koran sering mencorengnya. Tetapi jumlah orang yang datang untuk bergabung dengan tentara untuknya masih terus bergulir tanpa henti. Seperti itu. Hari demi hari Jordan menjalani kehidupan yang kacau balau. Selama pesta, Jordan bertemu dengan seorang gadis bernama Naomi LaPaglia. Jordan hanya melihat dan jatuh cinta padanya. Dua orang tenggelam di lautan cinta. Akhirnya menikah. Jordan memberi Naomi sebuah kapal pesiar. Lihat itu sebagai hadiah pernikahan. 18 bulan kemudian, pasangan itu melahirkan seorang putri. Pertengkaran di pagi hari tidak bisa dihindari. Tapi itu sama sekali tidak berpengaruh pada kegilaan Jordan menghasilkan uang. Hari itu, dia menjual saham ke perusahaan sepatu wanita. Menangkan $20 juta dalam 3 jam. Bisakah Anda percaya Tuhan? Tentu saja ada trik dalam hal ini. FBI mulai memperhatikan perusahaannya. Jordan berpikir polisi ini mudah ditangani. Tanpa diduga, belitan tidak selesai. Saya harus mengambil penerbangan ke Swiss. Halo bankir Swiss. Kemudian pergi menemui Bibi Naomi yang tinggal di sini. Menggunakan namanya untuk membuka rekening bank. Masukkan $20 juta ke dalam rekeningnya. Tapi uang tunai dalam jumlah besar ini. Cara transportasi telah menjadi sakit kepala. Untungnya dia punya banyak teman ajaib. Tapi masih tidak bisa menyembunyikan apa yang telah dia lakukan di masa lalu. Pengacara menyarankan dia untuk mengundurkan diri. Membayar beberapa juta denda. Kemudian FBI tidak akan lagi menyelidiki. Jordan menerima sarannya. Ini adalah pidato pengunduran diri dia. Tetapi apakah dia benar-benar rela meninggalkan negara yang dia bangun sendirian? Tidak ada raja yang meninggalkan negaranya. Juga tidak ada serigala yang akan melepaskan mangsanya yang menyedihkan. Ini adalah pidato pengunduran diri Jordan. Dia seharusnya memiliki kesempatan untuk keluar dari lumpur ini. Namun dia tidak tega membuang kerajaan yang telah dibangunnya. Dia ingat pertemuan dengan salah satu karyawannya. Ketika saya bertemu Kimi, dia tidak punya uang. Kimi adalah ibu tunggal yang miskin. Apalagi dia masih berutang sewa 3 bulan. Ketika dia datang ke perusahaan tempat saya bekerja, dia hanya ingin mendapatkan $5.000. Untuk membayar biaya sekolah anaknya. Apa yang kulakukan, Kimi? Dia memberi saya cek sebesar $25.000. Aku sayang kamu Jordan. Aku juga mencintainya. Karena itu, Jordan tiba-tiba memutuskan. Tidak lagi pergi. Jordan dan Donnie bekerja di kapal pesiar. FBI tidak dapat menemukan mereka. Tapi masalah tetap datang. Orang bilang perusahaanmu sedang diselidiki oleh FBI. Orang bilang perusahaanmu sedang diselidiki oleh FBI. Ketika dia hendak kembali ke kapal pesiar, Naomi membawa informasi yang lebih sulit. Bibinya meninggal. Wajah sedih Jordan. Karena sayang $20 juta masih ada di rekening Swiss. Meskipun dia meninggalkan relik. Tetapi bankir Swiss itu menelan semua uangnya. Jordan mengabaikan saran kapten. Memerintahkan untuk mengarahkan kapal pesiar langsung ke Swiss. Duduk dengan kuat. Jordan diselamatkan. Dia duduk di dekat jendela menyaksikan jet pribadinya meledak. Tiba-tiba dia menyadari bahwa dia adalah budak uang. Meskipun dia selamat, dia kehilangan $20 juta. Kehilangan kebebasan, terkunci di rumah. Istrinya tidak membutuhkannya, dan putrinya juga dibawa pergi. Tidak ada yang peduli jika Anda terluka. Kegilaan dalam dirinya benar-benar terbakar. FBI memberinya kesempatan untuk mengungkapkan kaki tangannya. Jordan kembali ke perusahaan. Tapi ketika dia melihat Donnie, hatinya melunak. Dia diam-diam meninggalkan catatan yang memberitahunya untuk tidak memberikan pernyataan sembarangan. Keesokan harinya, Jordan menyesali perbuatannya. Donnie memberikan catatanmu ke FBI. Ternyata FBI mengubah mereka menjadi orang dalam. FBI secara paksa menutup perusahaannya.
Jordan juga memberitahu semua orang. Dan dia sendiri divonis 3 tahun penjara. 3 tahun kemudian, Jordan dibebaskan dari penjara. Dan menjadi pembicara. Film ini diangkat dari kisah nyata. Karakter utama dari cerita itu adalah pria ini. Jordan naik ke panggung sebagai teknisi penjualan. MC memperkenalkannya ke panggung. Ini Jordan Belfort dalam kehidupan nyata. Pada akhirnya, Jordan masih menggunakan pen itu. Ajari orang tentang hubungan penawaran dan permintaan. Pada kenyataannya, kebutuhan nyata setiap orang adalah bagaimana menjadi kaya. Selama kebutuhan ini masih ada, orang-orang seperti Jordan Belfort akan tetap ada. Silakan klik pada link di bawah. Mari kita lihat bagaimana sikap Anda terhadap uang. Video hari ini sampai sini aja, sampai jumpa di video selanjutnya.